wabarakatuh. Jumpa lagi di Urban Talk Podcast di Urban J TV bersama saya Fauji yang akan menjadi host pada episode kali ini. Dan pada Urban Talk kali ini, di episode kali ini, kita berada di tempat yang berbeda. Karena biasanya kita ada di studio, tapi kita berkesempatan untuk berada di suatu daerah di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Kecamatan Cibitung, yaitu di Sentra Dodol Ceger ya. Wah. Dan pada kali ini kita ingin ngobrol-ngobrol lah sebetulnya, ngobrol-ngobrol sama dua narasumber yang sudah ada pada siang hari ini. Kita akan bahas terkait dengan dodol Bekasi, warisan kuliner dan penggerak ekonomi pariwisata daerah. Bersama saya dua narasumber yang tentu saja sangat paham lah terkait dengan pariwisata dan juga terkait dengan kuliner Bekasi khususnya yaitu dodol. Narasumber yang pertama yaitu PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Bapak Andri Julianto STMM. Pak Andri, terima kasih atas waktunya. Narasumber yang kedua yaitu Ibu Ratna Wulansari, owner dari Dodol Baba Haji. Iya. Atau saya bisa sebutnya Teh Wulan ya Teh? Iya, betul. Makasih Teh Wulan di tengah kesibukannya mau untuk kita ngobrol-ngobrol di podcast ini. Iya. Jadi langsung aja, tema kita pada podcast Urban Talk kali ini, yaitu kita akan membahas tentang kuliner khas Bekasi, yaitu dodol Bekasi. Yang mana dodol Bekasi ini merupakan warisan kuliner sekaligus penggerak ekonomi pariwisata di Kabupaten Bekasi. Pak Andri, apa kabar Pak Andri? Alhamdulillah. Gimana kesibukan sekarang ini nih? Ya, sekarang ini karena saya juga baru menjabat PLT Pak ya. Oh. Jadi saya bolak-balik aja dengan jabatan definitif saya sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamung Praja. Oh, di Satpol PP ya di Pak ya? Satpol PP ya. Iya. Saya langsung aja nih Pak ya ke pertanyaannya. Menurut pandangan Pak Andri terkait dengan potensi kuliner tradisional dalam hal ini dodol dalam mendukung perekonomian dan juga pariwisata di Kabupaten Bekasi itu gimana Pak menurut Bapak? Menurut saya kuliner dodol ini sangat baik ya, sangat besar potensinya, bukan hanya sebagai konsumsi makanan biasa aja, tetapi juga sebagai warisan dari tadi mungkin Bapak bilang dari masyarakat Bekasi khususnya ya yang ada di daerah Ceger ini Bu ya. Dan benar-benar produksi sendiri Bu ya. Nah, di sini produk sendiri turun temurun dari sesepuhnya sampai Ibu Ulan juga mungkin ini cicit Bu ya. Ibu cicit apa-apanya gitu kan. Turun temurun sangat bagus lah Pak gitu kan. Untuk dipasarkan di luar Bekasi juga baik gitu. Memang kan kalau kita dengar dodol itu Betawi banget gitu. Iya. Karena Bekasi juga kan sebagian masyarakatnya Betawi. Iya. Bisakah dodol itu dijadikan sebagai branding wisata Pak untuk Bekasi? Ya, kuliner tradisional termasuk dodol sudah menjadi bagian dari strategi penguatan branding pariwisata di Kabupaten Bekasi. Yaitu mungkin dengan bisa kita memberikan edukasi kepada pelajar-pelajar yang ada di sini untuk mengunjungi tempat-tempat pembuatan dodol yang memang ada di wilayah Cibitung ini di Kampung Ceger Bu ya. Iya. Di Kampung Ceger memang satu-satunya sebagai sentra dodol ya. Iya. Sentra dodol dan untuk membangunkan rasa khas, ciri khas Kabupaten Bekasi sebagai budaya Betawinya Mas. Memang jadi dodol ini khas banget ya, khas Bekasi banget sebetulnya. Khas Bekasi, budaya Betawinya sebagai kulinernya gitu iya, kan. kulinernya itu. Kulinernya dodol Betawi ya. Jadi memang sangat sesuai dengan branding wisata untuk daerah Bekasi ya. Jadi kalau orang misalkan gini, kalau kita jalan-jalan ke Jogja, kenalnya itu bakpia. Ya kan Pak? Iya. Tapi kalau misalkan ke Bekasi, kenalnya dodol. Ya, salah satunya seperti itu ya Pak ya? Ya, bisa jadi buat kunjungan-kunjungan wisata juga gitu kan. Oh iya, betul. Kayak tadi kan kita juga sempat ngeliat tuh Pak ya, proses produksinya. Tadi Bapak juga sempat
ngaduk-ngaduk ya. berapa lama pembuatannya gitu kan. Ternyata prosesnya sebagai panjang indikasi. juga, Pak. Lumayan. Makanya tadi matangnya juga kita nggak tahu seperti apa ya kan, Iya, karena iya. waktunya lama, kurang lebih ya hampir 10 jam Bu ya. Iya, kurang lebih 10 jam pembuatannya itu kan. Sementara saya ke Teh Wulan dulu Oh, ya, ya. siap. Teh Wulan, ini sejak kapan sih Teh usaha dodol ini mulai? Kalau untuk aku sendiri itu saya berdiri itu tahun 2016. Oke. Jadi kurang lebih sudah 10 tahun ya Mas ya. Kalau 2026 ini. Iya. Nah, sebenarnya usaha dodol ini kita tuh usaha turun-temurun. Aku tuh dari nenek terus ke papa, turun ke papa. Nah, sekarang nurun lagi ke anak-anaknya kayak gitu, nurun ke aku. Oh, berarti dari nenek Dari nenek mulainya? tahun 90-an. Oh, oke. Berarti nenek Betawi ya? Asli. Asli Tulen. Betawi. Kita keluarga Bekasi Tulen. Iya, iya. Lalu sampai sekarang turun ke ayah, Ke papa ya. tuh papa, terus Iya. turun ke Teh Wulan. Iya. Wah, berarti udah generasi ketiga. Teh? Tiga. Tiga. Wah. Gimana Teh produksi hariannya saat ini? Kalau untuk Ramadan ya, kalau Ramadan itu ya luar biasa ya. Itu saya rasa mungkin 1000% lah. Oh, kenaikannya dari hari Kenaikannya biasa. dibandingin hari biasa. Gitu. Kalau untuk hari biasa paling kita dalam satu bulan itu paling kita tuh produksi ya kurang lebih itu 4 kuali, 4 sampai 5 kuali ya. Paling kurang lebih itu ya 450 kiloan lah. 4 Kalau di kilo, kintal tuh ya. 4 kintalan. Tapi kalau untuk di bulan Ramadan, kalau untuk rumah produksi saya sendiri, itu saya tuh sehari itu bisa 450 kilo. 450 kilo. Iya, Oh, per hari. iya, per harinya ya. Iya. Jadi sebulan itu saya kurang lebih bisa 11 ton lebih. 11 ton. 11 ton. Sebulan di Sebulan Ramadan Ramadan ini. ini. Wah, itu baru Teh Wulan aja. Wulan aja. Belum Tempat-tempat lain. tempat lain. Iya. Karena saya dengar juga Teh Wulan tadi bilang di Ceger ini itu ada 50 Iya. perajin Dodol. dodol. Iya, Teh. betul. Wow. Kebetulan saya di sini tuh sebagai ketua sentra industri dodol Ceger. Nah, di sini tuh anggota saya ya kurang lebih ada 50. Ada 50 pelaku industri dodol. Nah, sebagian besar, sebagian ya belum semua nih. Mungkin bertahap ya saya juga Mas ya. Soalnya memang kita tuh harus ngebuka mindset juga karena memang rata-rata para pengrajin dodol ini nih usianya sudah yang menengah Ke atas. ke atas. Oh. Iya, nah yang Iya, menengah iya. ke bawah ini alhamdulillah sudah punya perizinan, izin edar ya, izin edar PRT halal. Terus untuk HKI-nya juga sudah ada Pak, alhamdulillah gitu saya bantu. Nah, untuk yang menengah ke atas ini ya kita harus pelan-pelan kayaknya untuk membuka mindset itu. Gitu. Berarti ini sekaligus menjawab Teh. Iya. Jadi Pak Kadis selama ini setiap Lebaran di rumah saya itu ada dodol. Iya. Tapi saya nggak tahu asal usul di mana. Pas saya lihat dodolnya yang kayak ini nih, oh ternyata ini dari Ceger nih, Ceger Cibitung. Selama ini kita kan cuma beli-beli aja, ada yang jual reseller ya Teh ya. Reseller. Sejauh ini berapa varian yang Teh Wulan udah keluarin? Kalau varian rasa aku banyak ya, kurang lebih mungkin kalau dibandingin produsen dodol yang lain kayaknya aku paling banyak deh. Soalnya aku tuh suka trail orangnya. Oh. Itu kurang lebih aku ada 15 varian rasa, kurang lebih. Dari Ada 15. tadinya cuma Yang cuma original satu. dodol ya? original. Gitu. Nah ini kan ya tadi udah Tete juga udah jelasin ya di bulan Ramadan ini lonjakannya luar biasa, Luar biasa. luar biasa. Dan ini skop jangkauan penjualannya itu kemana aja Teh? Kalau untuk jangkauan penjualan itu saya rasa kayaknya Jabodetabek ya banyak. Di luar daerah juga ada beberapa gitu. Nah di Jabodetabek ini ya lumayan sih antusias juga gitu ya para pembelinya gitu. Kita kan sistemnya reseller, jual putus. Jadi reseller datang ke sini atau reseller itu bisa via WhatsApp, lewat marketplace dan seperti itu. Gitu. Jadi udah pesanan nih di tanggal sekian gitu. Mereka ada yang datang ke rumah, ada juga yang memang kita antar. Teh Wulan juga buka ini toko online. Ada. Oh ada juga di Ada. marketplace. Ada. Oke. Menarik ini masalah dodol nih Pak Andri. Kalau kita sangkutkan ke wisata ya Pak Iya. ya.
ini kan kita masuk berarti sebagai kuliner tradisional. Apa sih Pak tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya yaitu konsistensi ya. Konsistensi artinya konsistensi kualitas daripada inovasi kemasan mungkin Bu ya. Kemasan dan generasi pelaku usahanya Pak gitu kan. Jadi mungkin bisa artinya kemasannya ini bisa dirubah variannya atau divariasi seperti apa gitu kan. Tantangannya jadi biar tidak monoton lah seperti Iya. kayak mungkin dari besek mungkin bisa dibuat lagi dodol apa gitu kan. Ya, dari Variasi packagingnya ya, Pak, yang bikin gitu kan, menarik. dari kemasannya ya, itu gitu kan. Ini juga udah, kalau menurut saya sih yang saya kenal dodol dulu ya. Dari dulu kita kan dari kecil juga udah tahu nih dodol ini ada nih Pak. Iya. Tapi udah ada perubahan nih. Palingnya juga kita rasanya juga harus ini kan. Oh, iya. Otentiknya juga Betul. jangan sampai pudar gitu kan, berubah atau gimana gitu kan. Itu yang perlu kita pertahankan. Tantangannya ya dari rasa terutama yang rasa kemasan gitu kan. Nah, lalu bagaimana pelibatan pengusaha kuliner tradisional ini ke dalam kegiatan-kegiatan di Dinas Pariwisata, Pak Andri? Jadi di setiap kegiatan atau festival yang diselenggarakan dari pemerintah, ini khususnya itu mereka kita libatkan untuk memamerkan atau mempromosikan produk-produk dodol dan produk-produk lainnya memang yang untuk dipasarkan ke pasar bebas gitu. Ya. Oh, jadi memang dodol ini sudah sering ya dibawa ke event-event pariwisata, baik di Bekasi Pameran, ataupun di luar gitu, Pak. Iya. Oh, Bekasi. jadi produk andalan Kabupaten Bekasi lah gitu Ya. ya. Produk Produk unggulan. Salah satunya unggulan. dodol gitu, Pak. Dodol. Jadi Wah. ikonnya Kabupaten Bekasi itu dodol. Oh, Teh Ulan jadi udah sering dong ikut-ikut event seperti itu. Event sering diajak. Bahkan nggak cuma dari dinas pariwisata, dari dinas-dinas yang lain juga seperti dinas UMKM, dinas perindustrian, dinas kayak perdagangan gitu. Sering diajak-ajak. Oke, saya balik ke Teh Ulan lagi. Apa sih Teh tantangan dalam menjalankan usaha kuliner seperti ini? Di tengah kita kan tahu ya, kuliner tradisional itu tentu aja persaingannya kayak kuliner modern. Kayak sekarang kita ada mie kekinian, ayam-ayam macam-macam kayak gitu. Gimana Teh kira-kira? Kalau untuk tantangan pengusaha dodol ya, karena memang nih dodol ini tuh identiknya itu sebagai kue tradisional. Jadi biasanya tuh peminatnya itu kan cuma dari kalangan yang udah tua-tua gitu. Yeah. Jadi yang anak-anak kecil nih, yang muda-muda nih kayaknya kurang ini banget gitu. Makanya dengan seperti itu saya inovasi dari hasil belajar saya selama ini ya di Bandung di mana gitu kan sering ikut-ikut pelatihan itu alhamdulillah. Jadi kita inovasi di rasa. Gitu. Biasanya kan kalau anak muda nih seneng. Misalkan rasa coklat, rasa red velvet, terus Oreo gitu kan, yang kayak gitu-gitu, terus kayak misalkan kacang almond gitu. Jadi dari situ kita inovasiin, kita tuh dirasa. Jadi nih anak-anak remaja atau anak-anak kecil juga suka makan dodol. Gitu. Kalau untuk dirasanya gitu ya, maksudnya untuk varian rasa. Nah, tantangan selanjutnya itu kita di market, Mas. Market kita nih karena kue tradisional dengan masa simpan kita yang tidak banyak ya Pak ya, yang tidak lama, karena kita kan memang tanpa bahan pengawet. Paling juga kita 1 bulan itu untuk masa simpan kita kan, maksudnya udah mengeras 1 bulan itu. paling keras sih. Oh, keras. Udah agak keras, sebenarnya masih layak makan gitu ya. Cuman kadang kita nggak pede juga ya kalau misalkan untuk dijual ke konsumen, karena kok udah nyampe konsumen keras gitu. Memang seharusnya tuh kalau dulu kan fresh, identiknya dengan kenyal. Seperti itu. Jadi itulah yang membuat kita tuh susah untuk ke pasar modern seperti itu. Karena kalau pasar modern itu kita harus kurasi produk. Nah, terus expire-nya itu juga kan harus expire-nya lama. Biasanya kalau expire-nya itu 1 bulan ya, 1 bulan sebelum expire itu udah dipulangkan. Sedangkan expire kita sebulan, habis baru naruh dipulangkan dong. Oh iya benar. Biasanya dari masa Benar, simpan benar, kita yang memang tidak lama. Nah, itu untuk pemasaran. Ya paling
Itu aja sih. Nah, saya kan lihat di depan tuh, di depan jalan tuh ada sentra dodol khas Bekasi, Ceger. Berarti itu kan memang kolaborasi dengan pemerintah sudah terjadi cukup lama gitu ya, Teh. Apa sih dampak dan manfaatnya buat pelaku kuliner? Luar biasa banget sih Mas. Semenjak ada support dari dinas itu luar biasa gitu. Jadi orang kan biasanya nih kalau nyari dodol masih di mana sih gitu. Dengan adanya pelang sentra industri dodol. Jadi menarik. Jadi itu tuh sebagai magnet gitu untuk para reseller, untuk para konsumen. Jadi sekarang kalau mau mencari dodol ya di sentranya langsung dengan harga yang terjangkau ya. Apalagi kan kita kan produsen. Jadi harganya itu kan lebih murah dibandingkan yang sudah dari tangan ke tangan seperti itu. Termasuk saya juga tadi kaget. Oh ternyata di sini ya. Dodol yang selama ini kita makan di Lebaran, oh ternyata di sini gitu ya. Pak Andri, kira-kira ke depan nih ada program apa Pak untuk kuliner tradisional khususnya dodol? Apakah memungkinkan dibuat misalkan seperti kampung dodol, sehingga misalkan kunjungan industri atau wisata industri yang selama ini digaungkan di Kabupaten Bekasi itu salah satunya tujuannya ke sini Pak? Iya, benar. Mungkin ke depan kami akan memperkuat ekosistem, Pak ya. Ekosistem ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif melalui kolaborasi dan lintas sektor. Mungkin tadi dengan Dinas Industri, Bu ya. Mungkin Ibu juga dapat dukungan dari Dinas Industri, Dinas UMKM, termasuk mendorong sektor kuliner yang berbasis potensi lokal, gitu kan. Artinya apa ya? Untuk apa sih Bu ya kira-kira ininya di sentra dodol ini ya, biar dan mungkin dibuat menjadi digitalisasi gitu kan, untuk dipromosikan secara digital dengan cara apa namanya medsos gitu kan, karena memang sekarang zamannya medsos ya Pak ya. Mau nggak mau kita promosikan dari Dinas Pariwisata, mungkin nanti bisa dimasukkan ke dalam medsos gitu kan. Bantu promosinya, promosinya terkait dengan sentra kuliner dodol Ceger ini Bu ya. Nah, kalau harapan dari Ibu selaku pelaku industri kuliner ini terhadap pemerintah, kira-kira butuh support apa lagi nih Bu? Kalau saya pribadi mewakilkan ya, mewakilkan anggota saya di sini Pak yang nggak sedikit Pak, luar biasa 50 orang ini aspirasinya nih harus disampaikan ya. Pertama itu permodalan, jujur ya Pak. Yang namanya orang usaha itu butuh modal. Nah dari permodalan itu tuh kadang Pak yang memangnya yang masalah utama ya. Nah itulah yang harus diinikan juga gitu, yang harus diperhatikan juga. Kedua, maksudnya untuk para perbankan atau apa kan bisa mempermudah kita lah Pak nih, para UMKM gitu kan, untuk minjem gitu kan, untuk minjem apa namanya modal gitu, kur seperti itu. Pertama, kedua itu saya harap kalau untuk dari Dinas Perindustrian nih Pak nih, untuk dari Dinas Perindustrian saya berharap kita kan punya banyak tempat industri ya Pak. Nah kita pengen nih Pak, tolong dong Pak untuk Dinas Perindustrian nih bisa support kita nih di tempat-tempat produksi kita dibuatkan pojok oleh-oleh Pak, gitu. Pojok oleh-oleh Pak. Gitu ya, pojok oleh-oleh. Jadi gini, kan misalnya ada di sini nih tempat industri ya, misalnya ada di Taman Wanajaya ya. Kan kalau misalkan ada di pojok mungkin wisata. Iya di tempat wisata maksud saya gitu. Ada pojok wisata gitu kan. Wisata. Jadi ada sentra oleh-oleh lah pas itu, ada tempat oleh-oleh. Wisata terdekat apa Teh di sini? Ada Pesona Wanajaya. Pesona Wanajaya. Di sini. Nanti diarahkan oleh-olehnya ke sini gitu ya. Enggak, jadi di tempat wisata itu ada pojok oleh-oleh gitu. Iya, ada pojok oleh-oleh yang memang itu ciri khas dari Bekasi gitu. Soalnya kan sayang ya Pak, kadang gini loh, kok di tempat pariwisata nih yang ada di Bekasi gitu,
oleh-olehnya dodol Garut gitu kan. Kenapa nggak dodol kita? Iya nggak sih? Iya, kayak betul, ya. gitu. Iya, iya. Betul Iya, itu Pak Andri. kenapa sih nggak dodol Bekasi Pak gitu? Selai pisang Iya. itu kan Padahal bukan kan yang itu lebih Bekasi ya. jauh ya Pak. Ini kan lebih deket gitu. Betul. Ya, jadi kita tuh pengen disupportnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Di tempat-tempat pariwisata ya. Semoga nih Dinas Pariwisata bisa mensupport itu gitu Pak ke depannya. Iya. Nah, terus juga untuk event-event gitu Pak ya. Untuk event-event ya tolong ditingkatkan lagi gitu Pak, lebih disertakan lagi kami. Siap. Soalnya di sini kan kita anggota banyak. Mungkin nanti saya untuk seperti pameran-pameran pun nggak saya pribadi Pak. Nanti saya bakalan kirim anggota saya untuk aktif di berbagai dinas. Soalnya di sini banyak. Jadi nih anggota saya di sini banyak. Itu udah saya kirim-kirim nih Pak nih. Ini di UMKM ya, gitu. Jadi dia khusus UMKM, majukan. Maksudnya untuk perwakilan gitu. Iya. Soalnya kalau saya pribadi kayaknya terlalu ini Pak. Banyak. Terlalu menonjol juga nggak bagus juga Pak nih. Jadi kan kalau seperti itu saya juga bisa bermanfaat juga ya Pak. Maksudnya di sini biar pada berani lah yang masih muda-muda terutama Pak. Betul. Saya support, ayo. Alhamdulillah sekarang tuh ya semenjak para dinas ikut nimbrung juga nih untuk memajukan produksi ini. Alhamdulillah manfaatnya banyak sekali, luar biasa. Jadi kolaborasi antara pelaku industri dengan dinas sih Wisata. udah Iya, terjadi ya. Iya, Teh Ulan alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Dan itu juga harapan-harapannya Pak Andri. Siap Bu, nanti. Oh, satu lagi deh Pak. Oh satu lagi. Nah, Bisa nggak sih Pak? Maksudnya ini kan nih momen ini apa nih? Ramadan. Ramadan. Nah, bisa nggak sih Pak kalau dinas nih nanti oleh-olehnya tuh dodol aja gitu Pak? Biar lengket gitu kita tuh. Biar makin lengket di hati tuh ya. Iya, iya. Bisa dicatat itu Pak. Ya, baik, kita nggak terasa ternyata udah cukup lama ngobrol-ngobrol, bincang-bincang terkait dengan wisata kuliner, khususnya di Sentra Dodol Ceger, Kecamatan Cibitung. Dan ini mungkin di akhir statement, di akhir sesi, closing statement dari kedua narasumber. Yang pertama dari Pak Andri, barangkali terkait dengan pesan-pesan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi dan juga pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi, Pak. Silakan. Ya, kami dari pemerintah mengajak pada masyarakat untuk bangga dan mencintai produk lokal ya. Produk lokal dengan membeli dan mempromosikan kuliner daerah. Kita turut menjaga warisan budaya sehingga sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat untuk memproduksikan mempromosikan kuliner daerah, salah satunya dodol ceger. Iya. Ya. Dan kepada pelaku UMKM tetap semangat, jaga kualitas dan terus berinovasi. Pemerintah hadir dan mendukung dan mendorong agar produk lokal Kabupaten Bekasi semakin maju dan berdaya saing tinggi. Ya. Amin. Baik. Ya, terima kasih Pak Andri. Lanjut Teh Ulan, harapan-harapannya untuk ke depan. Harapan saya ke depannya itu untuk para produsen dodol ya, jangan menyerah. Soalnya ini adalah warisan budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal nerusin? Gitu. Jangan malu juga. Kita nih sebagai yang masih muda, kok usahanya dodol sih nggak kekinian banget gitu kan ya. Jangan jangan ngerasa berkecil hati gitu. Kita nggak bakalan tahu kita itu bakalan sukses dari jalan yang mana dan juga dari jalur yang mana. Mungkin dari hasil usaha itu kita sendiri, insya Allah itulah yang membuat kita sukses. Gitu. Terus harapan saya untuk dinas ya Pak ya, lebih banyak saya sih berterima kasih banyak sih Pak. Gitu. Mungkin kalau harapan-harapan udah pada tahu lah Pak yang namanya harapan UMKM ya, para UMKM industri itu udah tahu seperti apa ke depannya. Saya sih lebih banyak berterima kasih sebenarnya dinas itu sudah hadir untuk mensupport dari sentra industri dodol ceger ini sendiri.
Baik, terima kasih Pak Andri, Teh Wulan yang sudah mau berbincang-bincang dengan Urban JTV di program Urban Talk Podcast pada episode kali ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, Dan sama-sama, Mas. kepada pemirsa Urban JTV dimanapun Anda berada, demikian obrolan singkat kita bersama Bapak Andri selaku PLT Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, dan juga Teh Wulan selaku pelaku industri kuliner tradisional dodol di Kampung Ceger, Kecamatan Cibitung. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa subscribe channel Urban JTV dan kunjungi seluruh platform media sosial kami dan juga website kami di urbanjabar.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.